Namaku Muhammad Anggara. Aku sering dipanggil dengan sebutan Angga. Aku lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 29 Desember 1998. Ayahku adalah seorang guru di sebuah SMK di Palembang, sedangkan ibuku seorang staf operator di sebuah kantor. Aku memiliki 2 orang kakak yang telah lulus kuliah beberapa tahun silam dan sudah mulai bekerja. Setelah aku lulus dari SMA, aku memutuskan untuk masuk di sebuah universitas di daerah kota Yogyakarta. Aku bukanlah anak yang rajin dan pintar, tetapi prestasiku tidak terlalu buruk selama masa sekolah. Hal itulah yang membuatku selalu percaya diri. Saat awal semester dimulai, aku sudah disambut dengan banyak teman. Senang rasanya. Tetapi aku lebih memilih untuk berteman dengan orang-orang satu jurusanku saja. Mereka adalah Ahmad, Daniel, Gea, dan juga Kelia. Ahmad adalah anak dari seorang ustadz, pendiri pondok pesantren di Yogyakarta. Ahmad menolak untuk masuk ke pesantren dan lebih memilih pendidikan di sekolah negeri saja. Namun Ahmad tetap dididik dengan baik oleh ayahnya, sehingga ia tidak lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Daniel adalah seorang pemuda dari suku Batak, Sumatera Utara. Ia adalah orang yang sangat pro dan patuh pada agama yang dianutnya, dan ia selalu hadir saat ada kegiatan keagamaan. Tidak terlalu banyak yang aku ketahui tentang Daniel, karena aku tidak terlalu akrab dengannya. Gea adalah seorang anak perempuan dari keluarga yang terpandang. Ayahnya adalah seorang pejabat di daerah Yogyakarta, tetapi ia tidak pernah memperlihatkan atau memamerkan harta keluarganya. Gea adalah seorang perempuan tomboy dan paling berani di antara kami. Gea juga adalah yang paling bobrok dan terbuka pada kami. Sedangkan dengan Kelia adalah primadona di universitas kami. Ia berasal dari desa dan berusaha untuk mencari pendidikan di kota. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kelia berhasil masuk ke universitas dan mencapai prestasi yang gemilang. Antusias adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan dan sikapku dan teman-temanku saat ini. Kami sangat senang dan antusias ketika mendengar kabar bahwa angkatan kami akan segera melaksanakan kegiatan KKN. Kesenangan itu kembali bertambah ketika aku melihat papan pengumuman. Ternyata aku berkelompok dengan teman satu timku. Ya, mereka adalah Ahmad, Daniel, Gea, dan juga Kelia. Sedangkan aku menjadi ketua pemimpin, dan nama kampung yang akan kami datangi pada kegiatan KKN ini bernama Kampung Damai. Aku sangat tidak asing dengan kampung ini. Bisa dibilang kampung ini adalah kampung yang paling terkenal di Yogyakarta. Dari yang kubaca di internet, kampung ini adalah kampung yang sangat asri, tenang, damai, sesuai dengan nama kampungnya. Kampung ini juga terkenal dengan warga kampungnya yang begitu sopan dan santun. Pepohonan dan rerumputan masih menghampar luas, juga adat istiadat yang masih begitu kental. Kami pun mengucap rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikannya kepada kami. Sungguh belum pernah aku rasakan antusias dan juga kesenangan seperti ini dalam hidupku. Sejak mendengar nama kampung itu, perasaanku begitu senang pada awalnya. Namun berubah seketika sejak kami datang ke kampung itu. Hari di mana saat kami akan berangkat ke kampung itu kini telah tiba.
Kami berangkat dengan menggunakan mobil milik ayahnya Gea, yang mobilnya memang sangat luas dan bisa memuat seluruh barang-barang bawaan kami. Kala itu aku belum sempat menghubungi kedua orang tuaku karena terlalu senang. Berdasarkan jadwal KKN yang kulihat, kampung yang akan kami datangi bernama Kampung Damai, karena memang orang-orang di sana saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Jadi bisa dibilang, orang-orang di sana memang hidup rukun dan damai. Bahkan saat kami sampai di gerbang masuk daerah kampung, kami sudah disambut oleh seseorang yang mengaku sebagai tetua di kampung itu, yang menyapa kami dengan ramah dan senyuman yang begitu lebar. Kendaraan seperti mobil ataupun motor tidak diperbolehkan untuk masuk ke daerah kampung. Meskipun jalan yang ada di desa itu terbilang cukup luas, bahkan jalan di kampung itu memiliki 2 jalur. Aku dan teman-temanku pun turun dari mobil dan mengambil seluruh perlengkapan yang akan kami gunakan saat akan melaksanakan KKN di desa itu. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang di kampung ini memang benar-benar ramah. Di kampung ini berdiri rumah-rumah yang besar, berarsitektur Belanda, dan ada juga rumah-rumah biasa, berarsitektur kampung. Pepohonan yang begitu rindang, hamparan rumput hijau, dan anak-anak yang bermain di sekitar jalan. Namun harus aku akui bahwa kampung ini begitu ramai. Meski di jalan tidak ada satu kendaraan pun. Banyak orang yang berdagang di jalanan. Anak-anak pun tidak harus bermain di lapangan, tetapi juga bisa bermain di jalan yang sepi. Bagai datang ke belahan dunia baru. Kami benar-benar terpesona dengan seluruh keindahan yang ada di kampung itu. Kesenangan benar-benar meliputi seluruh perjalanan kami. Meski harus berjalan kaki, tetapi kami tidak merasakan lelah sama sekali, karena kami begitu terpesona dengan keindahan kampung ini. Tetua yang kami temui di gerbang kampung mengajak kami untuk singgah ke rumahnya terlebih dahulu, sambil mencarikan tempat tinggal untuk kami dan memberitahu peraturan yang harus kami patuhi dan juga pantangan yang harus dihindari selama berada di kampung ini. Rasanya senang sekali datang ke kampung ini. Rasanya sedang berada di belahan dunia lain. Aku tidak menyadari bahwa kesenangan yang kurasakan hanya bersifat sementara. Setelah itu kami mulai mendengar seluruh hal tentang kampung ini dari tetua kampung itu. Sesampainya di rumah Pak Tetua, kami pun mendengarkan cerita tetua tentang sejarah kampung ini. Kampung ini mulai berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Namun dahulu hanya ada beberapa rumah saja di kampung ini, karena banyak orang yang lebih memilih untuk tinggal di pusat kota. Namun saat masa peralihan dari Belanda ke Jepang, kampung ini juga tidak luput dari kejaran tentara Jepang. Orang-orang Belanda yang tinggal di kampung itu pun dibunuh, dan mayatnya dikubur di bawah jalan. Kampung Damai sempat dibiarkan kosong, karena masih banyak orang yang tidak mengenal seluk-beluk daerah ini. Setelah kemerdekaan, orang-orang pribumi yang memiliki hak tanah di Kampung Damai mulai mendirikan tempat tinggal mereka. Ada yang memodifikasi rumah milik orang Belanda, ada pula yang hanya memperbaiki arsitektur yang rusak, ada pula yang tetap memilih untuk tinggal di rumah dengan arsitektur Belanda, dan ada pula yang hanya mendirikan gubuk kecil sebagai tempat tinggal karena kekurangan biaya untuk membangun rumahnya. Tetua pertama di Kampung Damai bernama Pak Karman. Pak Karman adalah seorang dukun yang terkenal sangat sakti. Setelah itu tetua lanjut menceritakan tentang sosok Pak Karman yang sering dipanggil dengan Kang Karman.
Kang Karman adalah sosok tokoh kunci yang paling penting dalam perjalanan cerita kampung ini. Konon katanya beliau telah tinggal di kampung itu semenjak orang Belanda tinggal di daerah itu. Kang Karman bisa dibilang adalah orang yang fisiknya sehat dan kuat. Meski sudah lansia, tetapi dia masih sangat kuat dan sehat untuk orang seusianya. Kang Karman terkenal dengan ilmunya dalam berkomunikasi dengan makhluk halus, menyembuhkan orang yang sakit, dan bahkan bisa menurunkan hujan. Sehingga Kang Karman bisa dibilang adalah orang yang begitu dihormati di kampung damai ini. Namun meski ia memiliki banyak harta, Kang Karman lebih memilih untuk hidup sederhana dan hartanya disumbangkan kepada orang yang membutuhkan, serta disalurkan untuk pembangunan kampung. Kang Karman pun semakin dihormati oleh seluruh warga di kampung itu. Setelah menceritakan tentang sosok Kang Karman, tetua itu pun turut menceritakan tentang sosok lain bernama Darman. Darman adalah keponakan Kang Karman yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak ia terlahir. Kang Karman pada akhirnya mengurus Darman hingga ia berumur 8 tahun. Sejak umur 9 tahun, Darman sudah hidup mandiri. Meski ia memiliki banyak kekurangan, tetapi ia adalah orang yang pantang menyerah. Tidak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Darman sudah berusia 18 tahun dan ia menikahi seorang perempuan bernama Sunija. Mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Irna dan Dino. Hidup mereka pada awalnya bisa dibilang mapan karena Darman diterima bekerja di sebuah perusahaan di kota. Namun Darman akhirnya dipecat dari perusahaan dan dipenjara selama beberapa bulan setelah ia dituduh menkorupsi uang perusahaan. Dan setelah mendekam di penjara selama beberapa bulan, Darman hanya bisa pulang ke kampung dengan kecewa. Darman tidak menyangka bahwa karirnya akan berhenti secepat itu. Namun Darman yang pantang menyerah, sesampainya di desa, ia mulai belajar untuk bertani di kampung. Akan tetapi, tentu saja hasil dari bekerja di perusahaan dengan hasil dari bekerja di ladang sangatlah berbeda. Tabungan mereka mulai terkuras sedikit demi sedikit, hingga mereka jatuh miskin. Bahkan Darman tidak lagi mampu membayar pajak, sehingga rumah milik Darman dan juga keluarganya kini disita. Hidup dalam kesengsaraan, mereka pun memutuskan untuk pergi ke ladang dan membangun sebuah gubuk kecil sebagai tempat tinggal. Pada kala itu, status sosial adalah hal yang sangat penting, sehingga tidak jarang ada orang yang direndahkan harga diri dan juga martabatnya karena memiliki kekurangan. Keluarga Darman pun tidak luput dari penindasan tersebut. Mereka kerap mendapat ejekan dan juga cemoohan dari warga kampung. Awalnya Darman masih bisa menahan amarahnya terhadap warga kampung itu. Akan tetapi, lama-kelamaan Darman mulai muak mendengar ejekan dan cemoohan itu. Sehingga pada suatu hari, Darman pernah memukul salah satu warga yang mengejek keluarganya. Warga pun tidak terima, hingga mereka membalas memukuli Darman, hingga babak belur. Kemarahan Darman kembali memuncak ketika mendapati istrinya Sunija dilecehkan oleh warga desa. Namun sayang Darman hanya bisa mengajak Sunija pulang dalam keadaan malu, karena ia tidak bisa melakukan banyak hal. Darman pun mulai menaruh rasa dendam kepada para warga kampung itu. Ia pun menanam benih-benih dendam bagi warga kampung ini. Kesabaranku telah habis. Kalian keterlaluan telah mempermalukan istriku
dan juga keluargaku. Aku bersumpah atas nama Tuhan, aku akan membalaskan dendamku. Tunggu saja pembalasanku. Justru warga kampung malah menertawai si Darman dan menganggap bahwa kata-kata itu hanyalah angin lalu. Darman kembali memupuk dendam dan berusaha agar dendam tersebut berubah dan bisa ia lampiaskan dengan cara disantap. Dendam yang dipupuk oleh Darman benar-benar mulai tumbuh. Darman mulai bisa melihat buah dari dendam tersebut yang masih berukuran kecil. Suatu hari Darman pergi ke hutan untuk menemui pamannya Kang Karman untuk menuntut balas atas apa yang terjadi pada dirinya dan juga keluarganya. Darman berkata bahwa ia hendak membunuh para warga di kampung itu agar mereka mendapat pelajaran. Tetapi Kang Karman menolak mentah-mentah permintaan Darman, sembari berkata, "Darman, kamu harus tahu bahwa seluruh perbuatan pasti ada dampaknya. Menurutmu sendiri, apakah kamu siap untuk menerima dampak dari perbuatanmu ini?" Darman terdiam sejenak, dan Kang Karman menimpali kata-katanya tadi. "Aku juga tidak bersedia untuk membantumu, Darman. Aku turut prihatin terhadap dirimu dan juga keluargamu. Tapi aku tidak bisa membahayakan seluruh warga kampung hanya untuk membantumu melampiaskan dendammu." Darman pun berdiri dan berkata kepada Kang Karman, "Jika kau tidak bisa membantuku, maka aku sendirilah yang akan membalas dendam ini. Tunggu saja, dan kau akan segera melihat pembalasanku." Darman pergi dengan marah dan membanting pintu gubuk Kang Karman dengan keras. Kang Karman hanya bisa mengelus dadanya, sembari berkata, "Darman, dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Dendam tidak hanya akan melukai orang lain, tetapi juga akan melukai dirimu sendiri." Semenjak hari itu, Darman tidak pernah pulang ke kampung ataupun ke rumahnya. Warga kampung mengatakan bahwa Darman kabur bersama perempuan lain ke kota, dan ada pula yang mengatakan Darman sudah bunuh diri dengan cara melompat ke jurang yang ada di hutan larangan. Tidak ada yang tahu kemana menghilangnya si Darman. Bagai hilang di telan bumi, Darman tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Sunija dan anak-anak pun hanya bisa menangis dan mengelus dada mereka atas kepergian Kang Darman. Tidak ada orang kampung yang sudi mencari si Darman. Mereka malah semakin sering mengejek, mencemooh Sunija dan juga anak-anaknya. Bahkan ada yang berani mengatakan kepada Sunija bahwa ia adalah perempuan janda. Anak-anak Sunija pun kerap diejek sebagai anak yatim. Namun tanpa mereka ketahui, sebenarnya Darman tidak meninggal. Ia pergi untuk mencari ilmu gelap dan mulai belajar tentang sihir atau ilmu hitam dari beberapa dukun yang ia temui selama perjalanan. Dendam Darman benar-benar subur karena terus dipupuk dan disiram dengan rajin. Namun yang tidak diketahui oleh Darman adalah selama kepergiannya dari kampung itu, istri dan anak-anaknya tidak kuat menahan rasa sedih. Istrinya memutuskan untuk menenggelamkan anaknya di sungai, sedangkan istrinya Sunija pergi ke hutan dan melompat ke jurang karena depresi atas seluruh masalah yang terjadi.
ilmu gelap Darman mulai berkembang dengan pesat. Darman mulai mengetes kemampuan ilmu gelap tersebut kepada orang-orang yang ia temui selama perjalanan. Setelah ilmu gelapnya dirasa telah cukup, Darman memutuskan untuk pulang kembali ke kampung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, Darman akhirnya sampai di Kampung Damai. Tidak ada satu orang pun yang mengenal si Darman di kampung itu, karena mereka mengira bahwa Darman telah pergi meninggalkan kampung itu. Kejutan tidak hanya berhenti di sana. Saat Darman menanyakan keberadaan Sunija dan juga anak-anaknya, ia begitu kaget ketika mendapati istrinya Sunija telah menghabisi kedua anaknya, Irna dan Dino, dengan cara menenggelamkan mereka di sungai. Sedangkan Sunija memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara terjun ke jurang, yang digadang-gadang adalah tempat bunuh dirinya si Darman. Darman tidak bisa menunjukkan betapa hancur hatinya saat mendengar perkataan warga. Darman pun kembali ke gubuk lamanya. Dan saat masuk ke gubuk, Darman mulai menangis dan berteriak sekencang mungkin. Darman pun mulai mencaci Tuhan dan mengambil tasbih lama yang biasa ia gunakan untuk beribadah. Darman berkata, "Tuhan, aku sangat membencimu pada saat ini. Aku tidak akan meminta maaf atas apa yang telah kukatakan saat ini. Aku tidak lagi mempercayai keberadaanmu. Bagiku saat ini, kau hanya mimpi yang ada dalam pikiran manusia-manusia bodoh, seperti aku yang dahulu. Tapi aku tidak mau terus-menerus membodohi diriku dengan percaya bahwa kau memang ada. Bertahun-tahun aku dan keluargaku mengharap hidayah darimu, karena kami yakin akan kebesaranmu. Tapi nyatanya, keluargaku mati sia-sia. Sekarang aku sendiri, dan aku menyadari bahwa keberadaanmu hanya omong kosong belaka. Aku tidak akan lagi mengharap apapun lagi darimu. Aku akan membalaskan semua dendamku ini dengan caraku sendiri." Tasbih yang ia pegang sejak tadi, ia lemparkan ke lantai sekeras mungkin, hingga butiran-butirannya terpental kemana-mana. Ia kembali menangis dan berteriak sambil mencaci Tuhannya dengan kata-kata yang paling buruk. Dendamnya semakin berkobar, hingga tanpa sadar, buah dari dendam itu telah matang dan siap untuk disantap. Setelah kejadian pada hari itu, Darman mengubah namanya menjadi Sukija dan membangun gubuk baru di daerah hutan. Di gubuk inilah ia mulai melakukan perbuatan kejinya, yaitu menggunakan ilmunya untuk membunuh warga kampung. Saat itu Darman mengaku sebagai seorang kerabat dari keluarga Sunija, sehingga ia akan mengadakan sebuah jamuan untuk mengenang kematian Sunija. Santet yang ia gunakan cukup mudah. Ia hanya memasukkan mantra-mantra santet itu ke dalam makanan yang akan disantap oleh para warga kampung. Semuanya ia siapkan di gubuk itu. Hari di saat pelaksanaan jamuan itu telah tiba. Darman segera menyajikan makanan kepada para warga untuk disantap. Dan keesokan harinya, para warga ditemukan meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Mulut mereka mengeluarkan cairan hitam yang mirip dengan darah. Pupil mata mereka menghilang secara misterius, serta tubuh mereka dikerubungi oleh kecoa dan kelabang. Santet dari Darman tidak berhenti di situ. Darman juga mengirimkan beberapa jin ke warga
untuk meneror dan membunuh mereka. Keadaan kampung damai yang awalnya begitu ramai, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kampung yang begitu sunyi, bagaikan sebuah kota mati. Kampung damai yang awalnya begitu damai, berubah menjadi sebuah kampung santet, yang dipenuhi dengan mayat dari korban santet Darman. Pak RT ataupun Pak RW tidak sanggup untuk mengubur mayat korban santet Darman yang begitu banyak. Mereka hanya bisa meminta bantuan beberapa warga untuk mengubur mayat mereka dalam satu lubang. Beberapa warga dan juga Pak RT pun pergi ke gubuk Kang Karman untuk meminta bantuan. Kang Karman pun berkata, "Aku tidak menyangka bahwa ia akan berbuah sejauh ini. Buah dendam yang selama ini ia tanam, ternyata telah ia santap dengan lahap. Warga kampung berada dalam bahaya yang sangat besar. Saya sendiri sudah bersiap untuk menghadapi dia, dan tidak akan segan untuk menghabisinya, karena ia telah berbuat kelewatan." Kang Karman segera menuntun para warga dan mempersiapkan obor dan garpu rumput untuk segera menghabisi si Darman pada malam itu juga. Malam itu semua warga pergi dengan perasaan ragu dan gundah. Mereka mengikuti arahan Kang Karman dan pergi menuju pedalaman hutan. Tebakan Kang Karman memang benar. Ada sebuah gubuk kecil di hutan itu. Gubuk yang digunakan oleh Darman untuk melaksanakan seluruh perbuatan sesatnya. Sesampainya di gubuk tersebut, warga mulai berteriak kepada Darman agar keluar dari gubuk itu. Namun tidak ada tanda-tanda siapapun di dalam gubuk itu. Salah satu warga pun melemparkan obor ke gubuk itu, diikuti dengan warga lainnya. Gubuk itu pun terbakar hangus sedikit demi sedikit, hingga tidak tersisa. Tetapi para warga tidak menemukan satupun tulang belulang Darman di dalam gubuk itu. Ternyata Darman sudah melarikan diri dari gubuk itu sebelum warga menyerbu dan membakar gubuk itu. Hal ini pun diketahui oleh Kang Karman, dan ia pun berusaha mencari keberadaan si Darman. Setelah beberapa hari pencarian, Darman akhirnya ditemukan di sebuah pedalaman hutan. Ia pun ditangkap dan juga diadili di balai kampung tersebut. Ia dieksekusi dengan menyayat tubuh Darman dan menghantamkan kepala Darman ke dinding hingga kepalanya menjadi pecah. Hingga pada akhirnya, Darman telah mati dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Banyak warga bergidik ngeri atas kejadian tersebut. Tetapi banyak juga orang yang bersorak-sorai setelahnya. Singkat ceritanya, setelah beberapa tahun kematian si Darman, Kang Karman pun mengembuskan nafas terakhirnya karena usianya yang sudah terlalu tua. Hari penghakiman, hari di mana Darman diadili atas perbuatannya. Harus aku akui cukup sedih atas kejadian yang menimpa keluarga Darman, karena akibat ejekan dan juga cemoohan dari warga kampung itu yang membunuh anak dan istrinya. Tetapi di sisi lain, aku juga tidak terima atas pembunuhan santet yang ia lakukan, karena ia telah menghabisi banyak orang hanya untuk melampiaskan dendamnya. Dendam tidak hanya akan menghancurkan orang lain, tetapi juga akan menghancurkan dirimu sendiri. Pak Tetua bercerita sangat lama, hingga membuat kami sangat mengantuk. Bagaimana tidak? Saat kami baru sampai ke rumahnya, kami harus mendengar dia bercerita selama 2 jam lebih. Bahkan jam dinding di rumahnya
Sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tetapi aku tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, karena aku memang adalah anak yang suka mendengar cerita. Setelah bercerita, Pak Tetua mengatakan bahwa kami diperbolehkan untuk tinggal beberapa hari di rumahnya, karena ia belum sempat mencarikan rumah singgah untuk kami. Aku dan juga teman-teman tidak masalah dengan hal ini. Ya, setidaknya kami punya tempat untuk beristirahat malam ini. Kami pun membersihkan badan kami yang sudah berbau keringat, karena belum mandi sejak perjalanan. Kecuali si Daniel, yang memang badannya tidak berbau dan juga berkeringat. Setelah kami selesai mandi, Pak Tetua ingin berpamitan untuk berkeliling di sekitar kampung. Pak Tetua juga mengatakan kepada kami tentang pandangan dan juga peraturan yang telah ia jelaskan. Kami pun mengangguk paham apa yang dikatakan oleh Pak Tetua. Tak terasa azan maghrib sudah berkumandang. Aku segera memanggil teman-temanku yang lain. Tetapi saat aku hendak memanggil mereka dari dalam kamar, ternyata mereka sudah tertidur. Mungkin mereka kelelahan karena perjalanan tadi. Aku pun memutuskan untuk sholat sendiri. Sebelum masuk ke kamar, aku melihat Daniel sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku cerita kesukaannya. Aku pun tidak menghiraukannya dan langsung masuk ke kamar. Saat aku sedang sholat, aku mendapati sebuah keanehan. Aku sempat mendengar seseorang seperti sedang menjadi makmum di belakangku. Aku berpikir bahwa itu adalah Gea ataupun Kelia. Tentunya aku tidak pernah berpikir negatif pada suatu hal, sehingga aku mengedepankan pikiran positifku. Namun saat aku hendak mengucap salam, tiba-tiba makmum yang ada di belakangku sudah pergi. Aku berpikir lagi, mungkin Gea atau Kelia yang tadi menjadi makmumku sudah terlalu mengantuk, sehingga mereka langsung bergegas masuk ke kamar untuk melanjutkan istirahat. Padahal jika aku ingat kembali, tidak ada bunyi pintu terbuka selama aku sholat. Tetapi aku tetap berusaha berpikir positif atas hal itu. Keadaan tidak berhenti sampai di situ. Semuanya masih berlanjut hingga kejadian yang menimpa salah satu temanku, yaitu si Daniel. Saat keluar dari kamar, aku mendapati Daniel sudah tidak duduk di kursi ruang tamu. Aku pun tidak menghiraukan hal ini. Mungkin karena Daniel sudah mengantuk, makanya ia segera beristirahat di kamar bersama yang lainnya. Atau ia sedang pergi ke WC untuk buang air. Aku pun pergi keluar untuk menghirup udara segar, sembari menunggu pulangnya Pak Tetua. Suasana malam di sini cukup sunyi. Meski ada keramaian di pasar, tetap saja rasanya sangat sepi. Bahkan tidak ada suara satu hewan kecil pun di sini, baik burung ataupun jangkrik. Meski suasana sepi dan sunyi, namun tidak mencekam. Tiba-tiba kurasakan hasratku untuk pipis. Padahal jika dipikir-pikir, sebelum mengambil air wudhu, aku sudah membuang hajatku. Tetapi karena tidak bisa menahan, akhirnya aku kembali masuk ke rumah dan bergegas pergi ke WC. Saat aku membuka pintu WC, aku melihat Daniel sedang memegang sesuatu. Lantai WC yang semula berwarna putih menjadi kemerahan karena ulah si Daniel. Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba Daniel memalingkan wajahnya ke arahku. Astaga! Aku tidak percaya dengan yang sedang kulihat saat ini. Daniel tengah memegang sebuah benang berwarna putih dan juga sebuah jarum. Ia sedang menjahit bibirnya sendiri.
Benang dan lantai yang semula berwarna putih berubah menjadi merah karena darah yang terus mengucur dari bibir Daniel. Ia memperlihatkan sorot mata yang begitu menyedihkan, seakan meminta tolong. Belum sempat aku berteriak, Daniel sudah pingsan dan kepalanya membentur lantai cukup keras. Aku pun segera berteriak dan dengan panik berlari ke arah kamar. Aku membangunkan Ahmad dan juga yang lainnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba pulanglah Pak Tetua. Namun reaksi mereka membuatku lebih terkejut daripada hal yang menimpa si Daniel. Pak Tetua tampak biasa saja atas hal ini. Begitu pula dengan teman-temanku yang lainnya. Aku sebenarnya sedikit geram dan kesal atas hal ini. Tetapi aku tidak punya banyak waktu. Karena jika terus dibiarkan, nyawa Daniel bisa melayang. Aku berusaha untuk menelpon rumah sakit. Tetapi nihil hasilnya. Karena tidak ada sinyal di kampung ini. Aku juga tidak terfikir atas peraturan kampung ini yang tidak memperbolehkan kendaraan untuk masuk. Pak Tetua pun berkata bahwa usahaku sia-sia. Daniel tidak akan selamat. Benar saja setelah pingsan cukup lama, Daniel tiba-tiba terbangun dan dia kejang-kejang. Mulut Daniel yang belum terjahit tiba-tiba berbisik pelan, "Pergi dari kampung ini." Setelah berucap seperti itu, Daniel pun mengembuskan nafas terakhirnya. Aku tidak sempat memikirkan kata-kata yang ia bisikan. Aku lebih memikirkan tentang apa yang harus aku lakukan pada mayat Daniel. Jika harus menelpon ambulan, HP-ku tidak menerima sinyal, dan ambulan mereka sudah pasti tidak boleh untuk masuk. Aku kebingungan. Namun Pak Tetua berkata, "Mayat temanmu akan dikuburkan di sini." Entah mengapa, aku seakan menurut kepada Pak Tetua. Seharian itu aku hanya melamun. Aku masih bisa membayangkan wajah Daniel yang mulutnya dipenuhi dengan darah dan juga benang putih yang berubah menjadi merah karena darah yang mengucur dari bibir Daniel. Aku merasa diriku seakan dihipnotis. Pikiranku terblokir dan semuanya tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginanku. Daniel yang menganut ajaran Kristen malah dimakamkan dengan tata cara Islam. Entah dampak buruk apa yang akan ditimbulkan. Aku berharap Daniel bisa pulang dengan tenang. Beberapa hari setelah kematian si Daniel, kami sempat memutuskan untuk beristirahat dan belum menjalankan proker KKN. Kami juga sedang menunggu janji Pak Tetua yang akan mencarikan rumah singgah untuk kami. Aku dan juga teman-temanku sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan akan tinggal di mana. Tetapi kami mulai tidak betah tinggal di rumah Pak Tetua yang begitu sangat mencekam pasca kematian Daniel. Aku juga sebenarnya merasa tidak enak dengan Pak Tetua yang memperbolehkan kami untuk tinggal di rumahnya. Selama beberapa malam, aku merasa bahwa Daniel masih berada di rumah ini. Dan aku rasa akulah yang paling terpukul atas kematiannya. Teman-temanku yang lain tampak acuh tak acuh terhadap kematian Daniel. Sebenarnya aku bisa saja melaporkan kematian Daniel kepada pihak berwajib, agar mereka bisa mencari tahu lebih lanjut tentang penyebab kematian si Daniel. Namun aku seakan tidak peduli dengan hal itu, dan terus-menerus menuruti perkataan Pak Tetua. Aku pun tidak bisa berbuat banyak, karena sinyal internet yang tidak memadai. Lalu peraturan dari kampung ini yang menyatakan bahwa tidak ada kendaraan yang boleh masuk ke kampung.
juga membuat tidak banyak pilihan. Semakin hari pikiranku semakin membaik. Daniel tidak lagi sering muncul dalam pikiranku. Aku juga sudah bisa mulai beraktivitas seperti biasanya. Dan pagi ini Pak Tetua mengatakan kepada aku dan juga teman-teman bahwa ia telah menemukan rumah singgah yang cocok untuk kami. Rumah itu memiliki ukuran yang cukup besar. Lapangannya sangat luas. Banyak pepohonan dan rebutan di sekitar rumah itu. Dan juga harga sewanya yang tidak terlalu mahal. Kami pun setuju untuk tinggal di rumah itu selama kami kegiatan KKN. Selama kegiatan KKN berlangsung. Kami langsung bergegas membereskan barang-barang dan langsung berangkat ke rumah itu. Ternyata jarak rumah ini dari gerbang kampung sangat jauh. Aku khawatir jika sesuatu terjadi, aku akan kesulitan untuk meminta bantuan. Tetapi ya sudahlah, aku berpikir positif saja. Sesampainya di rumah itu, memang benar apa yang dideskripsikan oleh Pak Tetua. Rumah ini memang sangat besar, lapangannya begitu luas, juga pemandangan di sekitar rumah yang begitu hijau. Rumah itu sangat sempurna untuk kegiatan KKN kami. Rumah ini milik seorang bernama Bu Rumi. Orangnya sangat baik dan ramah. Percakapan antara Bu Rumi hanya berlangsung singkat. Aku hanya berharap rumah baru ini juga bisa membuat suasana baru dan pikiran baru yang bisa membuat aku lebih semangat dari hari kemarin. Namun sayangnya, aku belum bisa mengirimkan satu pesan pun atau menelpon satu orang pun selama di kampung ini. Aku bahkan tidak bisa menghubungi dosen dan kedua orang tuaku. Tapi biar saja dulu. Mungkin akan aku kabari lain waktu. Aku masih sangat ingat dengan rumah itu. Di awal aku berpikir bahwa mungkin rumah ini bisa membawa suasana baru dan bisa mengubah pandanganku terhadap kampung ini. Ternyata aku salah. Nyatanya kepindahanku dan teman-temanku dari rumah Pak Tetua ternyata adalah awal bagi seluruh teror mencekam kampung ini. Sudah beberapa hari ini, kami tinggal di rumah baru di kampung ini. Lega rasanya karena tidak tinggal di rumah Pak Tetua yang begitu menyeramkan dan mengingatkanku kepada kematian si Daniel. Aku dan teman-teman beristirahat selama beberapa hari di rumah baru, sembari membiasakan diri di rumah itu, sekaligus juga untuk mengumpulkan energi untuk mulai melaksanakan kegiatanku. Namun sayang sekali, sejak datang ke kampung ini, tidak ada satu pesan pun yang terkirim kepada orang tuaku, dosen, dan orang-orang yang aku kirim pesan. Karena meskipun di tempat ini sudah ada aliran listrik, tetapi sinyal internet sangat terbatas di sini. Besok kami akan segera melaksanakan kegiatan KKN, dan berdasarkan hasil diskusi bersama teman-temanku, kami akan pergi ke pasar untuk menganalisa dagangan para warga di kampung ini. Aku hanya berharap kegiatan bisa berjalan dengan lancar, sebagaimana mestinya. Pagi ini setelah sarapan kami akan bersiap untuk pergi ke daerah pasar kampung ini, tempat pertama yang akan kami kunjungi untuk kegiatan KKN. Ya, seperti yang aku bilang malam hari tadi, aku hanya berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar, karena aku khawatir kegiatan ini akan sulit terselesaikan jika aku dan juga teman-temanku terus mengulur waktu. Siang harinya kami telah tiba di pasar itu. Aku berniat untuk membagi anggota dalam bentuk tim. Tetapi saat aku melihat kondisi pasar yang lumayan ramai, aku memutuskan untuk menyuruh teman-temanku secara individu untuk mencatat dagangan yang ada. Ahmad, Gea, dan Kalia
menganggukkan kepala, tanda setuju dengan pendapatku. Aku baru mencatat beberapa hal di pasar ini. Ya, aku rasa jenis sayuran di sini masih begitu hijau dan segar. Aku juga membeli beberapa untuk dimasak oleh Gea. Sedangkan jenis protein hewani, seperti ayam, ikan, dan sebagainya, juga tidak kalah segar seperti sayurannya. Tetapi karena uang yang kupakai harus dihemat, aku memutuskan untuk tidak membeli terlalu banyak daging. Tidak lama kemudian suara teriakan Ahmad sayup-sayup terdengar. Ahmad seperti sedang memanggilku. Aku melambaikan tangan, seraya menyatu teriakannya. Ahmad tampak tergopoh, berlari ke arahku, sambil menarik nafas perlahan. Lalu Ahmad berkata, "Gak, tolong si Gea tuh, dia lagi dikepung orang-orang." Mendengar penuturan Ahmad, tanpa basa-basi, aku dan Ahmad langsung berlari menuju tempat di mana Gea berada. Sesampainya di sana, aku melihat Gea berbicara dengan bahasa yang kasar. "Dasar pengemis tidak tahu diri. Sudah miskin, minta duitnya mangsa lagi. Lagian gue juga tidak punya receh buat ngasih kamu." Gea mengepalkan tangannya kepada orang itu, yang kuduga adalah seorang pengemis. Aku dan Ahmad bergegas berlari, dan berusaha menahan tangan Gea, yang hendak memukul pengemis itu. Belum sempat mengatakan kata-kata, "Maaf." Tiba-tiba pengemis itu pun melotot, sembari berkata, "Saya memang pengemis, dan saya memang orang miskin. Tapi aku punya harga diri. Aku memang tidak bisa membalas kelakuan kamu. Tapi beliaulah yang akan membalas kelakuanmu. Mungkin karma buruk yang akan menimpa kamu saat ini." Pengemis itu pun pergi dengan ekspresi yang datar. Gea melepaskan dekapan tanganku dan Ahmad, lalu pergi meninggalkan pasar. Orang-orang di sekitar turut memelototi kami tanpa suara. Beberapa lagi hanya mengelus dada, mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Gea. Aku menyuruh Ahmad untuk pergi menyusul Gea pulang dan membantu menenangkannya. Tetapi perintahku ditolak oleh Ahmad dengan alasan, "Lo kan ketua dari kami, Gak. Seharusnya lo yang pergi pulang dan menasihati Gea. Toh ini juga tanggung jawab lo." Jika dipikir-pikir, memang benar yang dikatakan oleh Ahmad. Meskipun dengan berat hati harus aku setujui hal itu. Aku menitipkan catatanku dan Gea pada Ahmad, agar ia yang menyelesaikan seluruhnya. Aku lalu bergegas pulang menyusul Gea ke rumah. Dan sejak hari itu juga, kejadian aneh tidak pernah berhenti menghampiriku dan juga teman-temanku. Sesampainya aku di rumah, aku bergegas pergi menuju kamar Gea. Tetapi Gea ternyata mengunci pintu. Aku mengetuk pintu dan berteriak agar Gea membiarkan aku masuk. Tidak dapat mendapatkan respon dari Gea. Aku pun menyerah. Kurasa Gea masih kesal atas kejadian barusan. Tetapi atas kejadian yang menimpa Gea, aku juga harus terkena getahnya. Suatu pagi Gea keluar dari kamarnya. Ia masih tampak murung dan berantakan. Saat itu Gea tiba-tiba menghampiriku, lalu berkata, "Angga, kaki gue rasanya mati rasa. Terkadang jadi tidak bisa digerakkan. Kira-kira gue harus apa ya?" Aku sedikit terkejut, tetapi aku pun membalas, "Gea, ayo kita ke puskesmas dulu. Kalau dari sana tidak ada solusi, kita coba ke Pak Tetua saja." Dia pun mengangguk,
Tanda setuju. Sesampainya di puskesmas, Gea masuk ke ruang konsultasi. Setelah beberapa lama menunggu, ternyata pekerja di sana berkata bahwa keadaan Gea baik-baik saja. Namun keluhan Gea tidak dapat kuabaikan. Kami langsung bergegas pergi ke rumah Pak Tetua. Meski harus menahan lelah karena harus berjalan kaki, tetapi saat ini yang aku pikirkan adalah temanku. Sayang sekali, Gea mengeluh. Ia sudah tidak kuat berjalan, sehingga aku memutuskan untuk membawa Gea untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku jadi teringat akan salah satu ilmu santet yang mendatangkan sebuah kutukan bagi korbannya. Menurut Pak Tetua, nama ilmu santet itu adalah karma buruk. Karma buruk adalah salah satu ilmu santet yang mendatangkan kutukan untuk seseorang. Karma buruk tidak akan bisa disembuhkan. Jika sudah mengenai target, maka karma buruk itu akan menarik jiwa korban secara perlahan dari raganya. Karma buruk ini akan masuk ke dalam bagian kaki, lalu lambat laun akan naik ke lutut, berpindah ke punggung, lalu ke leher, hingga ke bagian pangkal kepala. Karma buruk akan menyebabkan si penderita tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya, sehingga jika karma buruk itu sudah sampai di pangkal kepala, maka ia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Ia hanya akan terbujur kaku, menunggu ajal menjemputnya. Mengingat gejala yang dikatakan Gea sebelumnya, aku jadi berburuk sangka. Mungkin saja Gea sedang tidak sakit, melainkan itu adalah santet kiriman dari pengemis yang Gea hina di pasar tadi. Keesokan harinya, Pak Tetua datang ke rumah kami. Ia tampaknya sudah tahu tentang Gea yang menderita penyakit aneh. Karena sejak kemarin, Gea tidak kunjung keluar dari kamarnya. Aku sebenarnya ingin mengajak Pak Tetua untuk melihat kondisi Gea. Tetapi pintu kamar Gea tampaknya dikunci dari dalam, sehingga kami hanya bisa mengobrol di ruang tamu saja. Lalu Pak Tetua pun berkata, "Dugaan kamu mungkin benar, Nak. Pengemis yang ditemui oleh temanmu mungkin adalah seorang dukun yang sedang menyamar. Kata-kata temanmu sepertinya membuat dia tersinggung." Aku pun terdiam sebentar, sembari berpikir. Lalu aku pun menjawab, "Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan, Pak?" "Tidak ada yang bisa dilakukan, Nak. Santet itu tidak bisa dilawan. Temanmu mungkin akan kehilangan jiwanya jika hanya dibiarkan saja. Saran Bapak, temui saja pengemis itu dan mintalah maaf atas nama temanmu." Aku hanya bisa mengangguk. Lalu Pak Tetua berpamitan untuk pulang, karena ia masih memiliki urusan. Aku berencana untuk mencari keberadaan pengemis itu, tetapi aku juga teringat pada proken KKN yang belum selesai dikerjakan. Aku pun lupa kepada pengemis itu. Sekitar pukul 2:30 dini hari, aku terbangun dari tidurku. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas untuk bangun, mengambil air wudhu, dan segera melaksanakan sholat tahajud. Saat sedang berwudhu, aku merasa sedang diperhatikan oleh seseorang. Aneh, tetapi aku berpikir, mungkin itu hanya ada di pikiranku saja. Toh aku baru saja bangun tidur. Setelah selesai berwudhu, aku langsung mengambil sajadah dan kain sarung. Aku pun melaksanakan sholat tahajud. Namun setelah selesai ruku pertama, aku mendengar seseorang di belakangku sedang mengucap takbir.
Aneh sekali. Perasaanku aku tidak mendengar suara pintu dibuka. Lagi-lagi aku berpikir positif. Mungkin itu juga hanyalah khayalanku saja. Namun nyatanya tidak. Suara seseorang yang mengikutiku di belakang terus terdengar hingga aku mengucap salam. Aku menoleh ke belakang, namun ternyata tidak ada siapapun. Aku menoleh ke depan, dan aku sangat terkejut saat melihat sesosok perempuan memakai sebuah gaun tengah berdiri di hadapanku. Dia bukanlah Gea ataupun Kelia. Aku tidak berani menatap mukanya. Aku langsung membaca ayat kursi. Namun bacaanku terbata-bata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Belum sempat melanjutkan, dia pun membaca ayat yang sama. Dan bahkan ia lebih fasih dariku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perempuan itu terus membaca ayat yang sama dengan nada mengejekku. Terdengar seperti berteriak. Setelah itu ia pun tertawa cekikikan. Ia memperlihatkan wajahnya yang sangat mengerikan. Wajahnya yang begitu amburadul. Mukanya dipenuhi dengan luka, matanya berwarna putih tanpa pupil, dan mulutnya mengeluarkan cairan hitam seperti darah. Tubuhnya juga dipenuhi luka tusukan, membuat gaunnya yang semula berwarna putih, berubah menjadi merah karena darah. Badanku terpaku tidak dapat bergerak, mataku hanya bisa menatap wajahnya yang begitu mengerikan. Setelah itu ia pun membisikkan sesuatu. Pergi dari kampung ini. Jangankan berteriak, untuk sekedar membuka mulutku saja, aku tidak bisa. Badan ini seperti mati rasa. Tidak lama kemudian, perempuan itu berhenti tertawa. Ia berganti berteriak dengan kencang. Telingaku rasanya akan pecah. Suaranya begitu nyaring. Sosok itu tiba-tiba berteriak kesakitan dan langsung pergi keluar dari kamarku. Seketika badanku kembali dapat bergerak. Keringat membasahi tubuhku. Aku tidak bisa tidur karena ketakutan. Setiap memejamkan mata, wajah perempuan itu akan muncul di kepalaku. Semalaman itu kuhabiskan dengan membaca Al-Quran. Meski dengan terbata. Dan tidak lama setelah aku membaca Al-Quran, aku pun langsung ketiduran. Paginya aku langsung pergi untuk mandi, membersihkan tubuh yang sudah bersimbah keringat. Bayangan tentang perempuan itu sedikit menghilang dari pikiranku. Setelah mandi aku merapikan tempat tidurku dan membuka jendela kamar. Keanehan tampaknya tidak pernah berhenti. Saat aku membuka jendela kamarku, aku melihat sesuatu berwarna putih jatuh di depan jendelaku. Aku sontak terkejut, tetapi tanpa pikir panjang, aku langsung keluar untuk memeriksa. Saat mendekati tempat benda itu berada, aku mencium bau yang sangat tidak sedap. Ternyata bau tidak sedap itu berasal dari kain putih itu. Kain itu tampak tidak terlalu bersih, sedikit usang dan di beberapa bagian tampak kotor seperti terkena tanah. Saat aku melihat lebih dekat, ternyata bentuknya lebih seperti tubuh seseorang. Kubalikan kain itu, dan begitu terkejutnya diriku saat melihat tubuh yang terbalut dalam kain putih itu. Ternyata itu adalah mayat si Daniel. Belakangan ini aku baru ingat, Daniel adalah seorang penganut Kristen, tetapi ia dikuburkan dalam tata cara Islam. Aku berteriak sejadi-jadinya
saat melihat tubuh yang berbalut kain itu adalah temanku sendiri. Aku segera memanggil teman-temanku. Reaksi mereka pun sama kagetnya denganku. Aku langsung bergegas memanggil para warga agar membantuku untuk mengubur kembali mayat Daniel. Setelah mayat Daniel kembali dikubur, Pak Tetua pun menghampiriku dan lalu bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Aku menceritakan kejadian semalam kepada Pak Tetua. Sejenak ia terdiam, dan tidak lama kemudian, ia menganggukkan kepala, tanda mengerti apa yang sedang terjadi. Ia pun kembali berkata, "Temanmu Daniel lah yang telah membantumu mengusir perempuan itu. Mayat temanmu yang muncul di dekat jendela kamarmu adalah pertanda bahwa ia masih belum pergi." Aku tidak sempat mengatakan bahwa Daniel adalah seorang penganut Kristen, sehingga pemakamannya yang mungkin membuat arwah Daniel tidak tenang. Tetapi selama beberapa hari di kampung ini, aku tidak melihat arwah Daniel dimanapun. Belum sempat merasa tenang, Pak Tetua kembali berkata, "Tetapi para penghuni di sini tampaknya tidak suka kepada arwah temanmu. Arwah leluhur kami pun tidak dapat menerima kehadiran temanmu. Mungkin ada baiknya kamu membantu temanmu untuk pulang." Aku hanya bisa mengangguk. Apa yang dikatakan oleh Pak Tetua cukup masuk akal. Perempuan itu tampak kesakitan setelah ia mulai menyakitiku. Mungkin memang Daniel yang telah menyelamatkanku. Suasana tenang dan damai di kampung ini seketika berubah menjadi seram dan mencekam. Sejak kami datang dan bermukim di kampung ini, kami bahkan melupakan tugas kami di kampung ini. Kami seakan telah menjadi bagian dari kampung ini. Kejadian tempo hari membuatku sedikit stres. Aku juga mulai melupakan tugas KKN-ku. Entah mengapa sejak hari itu, Gea sangat jarang keluar kamar. Selama beberapa hari belakangan, Gea sering mengeluh pada aku tentang penyakit yang membuat beberapa badannya mati rasa. Suatu hari aku sedang ingin menemui Gea. Ku ketuk pintu kamarnya, tetapi tidak ada jawaban. Aku pun sebenarnya cukup cemas, karena sudah beberapa hari ini, Gea tidak pernah keluar kamar. Bahkan saat aku menemukan mayat Daniel, ia tidak pergi ke pemakaman. Aku cukup nekat dan langsung mendobrak pintu kamar Gea. Saat aku masuk ke kamarnya, aku bisa melihat Gea sedang terbaring dengan lemas. Matanya berwarna putih, wajahnya sangat pucat, badannya juga tampak mengurus. Aku sedikit kaget dan langsung berteriak memanggil Ahmad dan juga Kelia. Saat aku memegang urat nadinya, masih berdenyut, dan saat aku cek hidungnya, ia pun masih bernafas. Tetapi sangat aneh, Gea tampak terbaring dengan kaku. Aku segera pergi memanggil Pak Tetua. Sesampainya di rumah Pak Tetua, aku langsung bergegas mengajaknya ke rumah kami. Dan saat sampai di rumah, Pak Tetua pun mengecek keadaan Gea. Tidak lama kemudian, ia pun menggelengkan kepalanya. Tanda tidak ada yang bisa lagi kami lakukan. Menurut penuturan Pak Tetua, Gea telah diguna-guna oleh seseorang. Orang itu telah mengirimkan kutukan karma buruk kepada Gea. Aku terlambat memberitahu kepada Pak Tetua tentang gejala yang dialami oleh Gea beberapa hari silam. Sesal begitu menyesakan dadaku.
Aku semakin stres. Pak Tetua pun berkata, "Seandainya kamu memberitahu Bapak lebih awal, mungkin temanmu masih bisa selamat. Tetapi jika sudah seperti ini, Bapak tidak bisa membantumu. Jiwa temanmu sudah terjebak di alam mereka, tetapi raganya tidak bisa pergi bersama jiwanya. Temanmu belum mati, tetapi jiwanya sudah tidak bersemayam lagi di raganya." Aku pun menangis. Gea telah pergi. Ini adalah yang kedua kalinya temanku pergi sejak datang ke kampung ini. Aku kembali menaruh curiga. Siapa yang telah mengirim kutukan itu kepada Gea? Aku baru ingat pada pengemis yang Gea hina beberapa hari silam. Mungkin dialah yang telah mengirim karma buruk itu pada Gea. Awalnya aku berniat untuk mencari keberadaan pengemis itu. Tetapi aku semakin disibukkan dengan banyak tugas dan juga kegiatan yang belum aku selesaikan. Belum lagi masalah selanjutnya yang terus menimpa aku dan juga teman-temanku. Semakin membuatku melupakan pengemis itu. Rasanya sangat tidak pantas untuk menyebut bahwa aku adalah seorang pemimpin kelompok ini. Tetapi aku hanya bisa merenung tanpa berpikir solusi yang tepat. Beberapa hari yang lalu, aku sedang membersihkan kamar Gea. Kulihat tubuh Gea yang terbujur dengan kaku. Aku melihat di tangan Gea ada sepucuk kertas. Saat kubuka, itu adalah sebuah surat terakhir yang ia tuliskan. Mungkin pada saat itu, ia juga mendengar percakapanku dengan Pak Tetua tempo hari tentang penyakit yang diderita oleh Gea. Tetapi karena kebodohanku, aku malah tidak mengizinkan Pak Tetua untuk melihat keadaan Gea. Sudahlah, tidak ada gunanya membahas itu lagi. Isi surat yang ditulis oleh Gea. Angga, Ahmad, Kelia, entah kenapa semakin hari penyakitku semakin parah. Pagi ini, kudapati kakiku sudah tidak dapat bergerak lagi. Kakiku seakan lumpuh total. Aku hanya bisa menulis surat ini di saat-saat terakhirku. Aku juga sebenarnya menyadari apa penyebab penyakit ini. Tidak lain dan tidak bukan. Ini semua adalah ulah si pengemis tempo hari yang aku caci maki. Tetapi aku tidak marah padanya. Aku merasa pantas apa yang telah aku lakukan. Aku rasa kutukan karma buruk itu memang benar. Dan itu berarti hidupku sudah tidak lama lagi. Aku hanya ingin mengucap kata maaf. Maaf untuk keluargaku. Maaf untuk para sahabat dan juga teman-temanku. Dan maaf untuk seluruh orang yang pernah aku temui. Andaikan hanya dengan mengucapkan kata maaf saja bisa menyelesaikan masalah, aku pasti akan terus mengulanginya. Tetapi aku merasa kata maafku sudah tidak lagi berguna. Semuanya sudah terlambat. Sebelum seluruh jiwaku ditarik dari ragaku, aku memutuskan untuk mengurung diriku. Aku tidak ingin kalian melihat keadaanku. Biarkan saja tubuhku di sini terbaring kaku hingga ajal menjemputku. Seketika mataku menjadi panas. Air mata pun mengalir. Rasanya sangat sedih ketika seseorang yang sangat kita sayangi pergi meninggalkan kita. Kuremas surat itu dan kusimpan di kamarku. Belakangan ini aku juga terpikir tentang Daniel.
Mungkinkah benar Daniel sudah menjadi penjagaku? Sebutan untuk Daniel saat ini bisa dibilang adalah kodamku. Namun ini sangat tidak masuk akal. Semasa hidup antara aku dan Daniel tidak berteman akrab. Aku juga jadi teringat akan kata Pak Tetua. Arwah temanmu tidak diterima oleh leluhur kami. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bersemayam dalam tubuhmu. Mayat temanmu yang keluar dari kuburannya adalah pertanda dari leluhur kami yang menolak kehadiran temanmu. Aku merasa kasihan pada Daniel. Aku juga menjadi teringat kepada kejadian beberapa minggu yang lalu saat Gea mencaci maki pengemis itu. Ahmad bersama Kelia sedang mengerjakan tugas. Aku sedikit iri kepada mereka. Tetapi daripada terus mengeluh, aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Rupanya mereka tidak berhenti di sana. Mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk dari pikiranku. Malam tadi aku terbangun dari tidur, sekitar pukul 10 malam. Benar juga, sore tadi aku tidur lebih awal karena kelelahan mengerjakan tugas KKN yang harus kuselesaikan sendiri. Aku juga melewati sholat maghrib. Aku pun sedikit kesal dan langsung keluar dari kamar untuk minum segelas air sembari meredakan kekesalanku. Setelah minum, aku pun pergi untuk mengambil air wudhu. Setelah berwudu, aku pun hendak pergi kembali ke kamarku. Namun saat sedang melewati kamar Kelia, aku mendengar suara desahan seseorang. Desahan itu sepertinya berasal dari kamar Kelia. Setelah aku teliti kembali, ternyata itu adalah desahan Kelia. Selain mendengar desahan Kelia, aku juga mendengar desahan seorang pria. Dan tidak salah lagi, desahan itu berasal dari sahabatku sendiri, yaitu si Ahmad. Aku sebenarnya sangat kesal. Bisa-bisanya mereka melakukan hal tabu di kampung orang. Pada awalnya aku ingin membuka pintu kamar Kelia. Tetapi tiba-tiba, aku mendengar suara sosok perempuan dari arah belakang. Dan lalu berkata, "Pergi, jangan ganggu mereka." Aku pun seketika ketakutan dan langsung berlari ke kamarku. Aku mengurungkan niat sholat isyaku dan langsung menutup seluruh badanku dengan selimut. Aku benar-benar masih geram kepada mereka berdua, terutama pada Ahmad, yang tentunya adalah seorang anak kiai. Bisa-bisanya ia berbuat seperti itu di kampung orang. Kelia juga membuatku kecewa. Ia telah membuang harga dirinya untuk seorang lelaki bejat seperti Ahmad. Entah mengapa hatiku tidak merasa sakit, tetapi hatiku terasa terbakar. Hatiku berkobar dan terasa seperti menanam sesuatu. Menanam benih-benih dendam. Aku tidak peduli dengan risiko yang akan menimpaku. Jika dendam itu bisa membuatku lebih tenang, maka aku rela menanam benih-benih dendam itu hingga berbuah. Aku tidak menyangka dengan Kelia, ia tidak sebaik yang aku kira. Ternyata ia juga hanya memakai kulit saja untuk melindungi isinya. Nyatanya Kelia sama saja dengan para pelacur di kota. Perbedaannya adalah para pelacur itu melakukan hal tabu untuk uang, sedangkan yang Kelia lakukan saat ini adalah menyerahkan kesuciannya dengan seseorang yang belum resmi. Entah apalagi yang akan menghinggapi kepalaku. Mulai dari kematian Daniel,
muncul hantu noni Belanda yang selalu mengikutiku setiap sholat. Gea yang raganya terbujur kaku. Dan sekarang kedua orang temanku melakukan hal-hal di luar nalar. Aku begitu dendam kepada Ahmad. Ia telah merebut seseorang yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak peduli atas seluruh resiko. Sandekala. Bagi kalian kata ini mungkin terdengar asing. Sandekala pada dasarnya mirip dengan kata senjakala, yaitu waktu menjelang maghrib. Satu hari setelah kejadian, aku baru saja selesai membersihkan rumah. Setelah kepergian Gea, rumah ini sangat jarang dibersihkan atau sekedar disapu. Biasanya setelah membersihkan rumah, aku akan menghampiri kamar Ahmad dan Galia untuk mengobrol tentang kegiatan KKN. Tetapi setelah kejadian kemarin, aku kehilangan selera untuk mengobrol dengan mereka. Aku pun langsung pergi ke kamarku. Kulihat jam di handphoneku sudah menunjukkan pukul 6 sore. Sudah mau maghrib. Dalam perjalananku ke kamar, aku melihat kamar Galia dibuka. Biasanya sangat jarang Galia membuka pintu kamarnya, karena kurasa ada sesuatu yang seharusnya tidak kami lihat. Aku pun mengintip ke dalam kamarnya. Galia tampak sedang membawa handuk. Sepertinya ia akan mandi. Untuk sesaat aku hanya bersikap tidak peduli. Namun sebelum berjalan terlalu jauh, aku jadi ingat pada salah satu peraturan di kampung ini. Kalian tidak boleh melakukan aktivitas apapun pada saat sandekala, kecuali beribadah dan mengaji. Menurut leluhur kami, kutukan sandekala akan menghampiri orang yang melanggar peraturan ini. Aku pun langsung memutar balik arah dan langsung masuk ke kamar Galia. Ia tampak terkejut karena aku masuk tanpa mengetuk pintu. Ia sedikit marah tentang itu, tetapi aku tidak terlalu peduli. Aku pun langsung bertanya kepada Galia, "Lo mau ngapain, Gal?" Gue mau mandi nih. Badan gue sumpek. Soalnya baru bangun tidur." "Lo resek juga ya enggak? Masuk kamar orang tidak pakai ketuk pintu." Persetan dengan itu, Kel. Kamu tidak ingat peraturan dari Pak Tetua? Sandekala. Entar malam aja mandinya. Kamu percaya amat sama begituan? Kita sudah di abad 20-an, dan lo masih saja percaya yang begituan. Itu tidak lebih dari tahayul yang dikatakan oleh orang-orang bodoh, seperti si tua bangga itu. Ya, gue tahu itu cuma peraturan konyol, tetapi sebagai seorang pendatang, ada baiknya kita hormati saja peraturan itu. Jangan malah dilanggar, entar yang ada malah... Belum selesai berbicara, Galia langsung memotong. Bacot kamu gak? Dengar ya, lo memang ketua kelompok KKN ini, tetapi lo tetap tidak berhak untuk mengatur ini. Dan itu soal gue. Ngerti lo? Sudah, sekarang lo keluar dari kamar gue. Gue mau mandi. Aku pun keluar dari kamar Galia dalam perasaan kesal. Belum pernah kulihat sikap menyebalkan Galia semasa kuliah. Aku juga kesal karena diremehkan dalam menjadi ketua dalam kelompok ini. Aku sebenarnya hanya takut, bagaimana jika kutukan sandekala itu benar-benar ada dan datang menghampiri Galia. Aku hanya tidak ingin kehilangan teman-temanku. Setelah kepergian Daniel dan Gea, aku juga menyadari itu karena keteletoranku dalam menjaga mereka.
Namun sepertinya peringatanku tidak digubris oleh Kalia. Sudahlah, aku tidak perlu berpikir lebih jauh. Biar sajalah terkena karmanya sendiri. Aku pun langsung masuk ke kamar dan segera sholat maghrib. Pagi harinya, aku mendengar ketukan dari pintu. Sepertinya Ahmad dan Kalia belum terbangun. Aku pun langsung pergi ke sana sambil berteriak, "Ya, sebentar." Saat kubuka pintu itu, ternyata ada Pak Tetua yang ingin mengundangku, Ahmad dan juga Kalia untuk datang ke acara penyambutan kami sebagai warga baru. Aku pun tanpa pikir panjang langsung menerima undangan itu. Menurut jadwal undangan itu, acara akan berlangsung sekitar pukul 7:30 malam. Tetapi tidak masalah buatku. Saat mereka sudah terbangun, aku pun langsung berkata kepada mereka tentang acara penyambutan tersebut. Mereka juga setuju untuk menghadiri acara itu. Dan sekitar pukul 6 sore, aku dikejutkan oleh suara teriakan Kalia saat hendak melaksanakan sholat maghrib. Ia berteriak histeris, seperti melihat hantu. Aku pun bergegas memanggil si Ahmad. Ia pun langsung ikut denganku pergi ke kamarnya. Kami sama-sama terkejut ketika melihat Kalia sedang kejang-kejang dan mulai berbicara dengan bahasa yang aneh. Jika aku perhatikan kembali, mukanya tampak pucat, dan ini bukan seperti dirinya. Ia pun berhenti berteriak dan langsung terbangun dan lalu berjalan keluar kamar. Lalu aku pun bertanya, "Kalia, kamu mau kemana?" Tetapi pertanyaanku tidak digubris. Aku dan Ahmad mengikuti Kalia. Sepertinya ia hendak pergi ke arah dapur. Kalia tampak mengobrak-ngabrik dapur. Ia sepertinya hendak mencari sesuatu. Sampai pada suatu titik, ia menemukan yang dia cari, yaitu sebuah pisau. Kalia tampak kegirangan. Ia pun memutar balik badannya dan memperlihatkan ekspresi senyumnya yang sangat mengerikan. Kali ini ia tampak berbeda. Mukanya pucat dengan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Matanya berwarna hitam. Ia tersenyum sambil tertawa. Tiba-tiba ia berteriak sangat kencang dan hampir menusukkan pisau itu ke arahku. Aku langsung menghindar dan membuat ia tertabrak dinding dapur. Ia pun bangun kembali dan lalu berkata, "Kalian tidak pantas tinggal di desa ini. Kalian harus ikut ke neraka bersama teman-temanmu." Ia pun berteriak kembali dan hendak menusukku lagi. Ahmad tampaknya tidak bisa bergerak. Aku berteriak kepada Ahmad, "Ahmad, panggil Pak Tetua dan juga para warga. Ayo cepat." Ahmad pun mengangguk dan langsung berlari keluar. Sementara itu aku mencoba untuk bertahan dari Kalia yang semakin agresif, hingga aku berlari mengambil sebuah tali dan mengikat tangannya. Ia berhasil tirakat, namun ia mulai meracau dan lalu berkata, "Kalian pikir kalian bisa dengan mudah melanggar peraturan di kampung ini? Tidak, perempuan ini sekarang milikku." Tidak lama kemudian, Ahmad dan para warga pun sampai di rumah. Pak Tetua pun bergegas masuk dan menyuruh warga mengikat tali kepada Kalia. Ia pun dibawa ke kamarnya dan dikunci oleh Pak Tetua. Lalu ia pun bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak?" "Kalia tampaknya kesurupan, Pak. Ia juga berniat untuk membunuh saya," jawabku menjelaskan. Pak Tetua terdiam sebentar. Ia tampaknya sedang berpikir. Lalu ia kembali berkata,
temanmu melanggar peraturan kampung ini. Aku pun tidak bisa berbohong dan langsung menjawab iya. Ia tampak kecewa dan kembali berkata, kutukan Sandekala sudah merasuk pada temanmu. Dia tidak akan bisa mengendalikan tubuhnya saat waktu Sandekala sudah datang. Bapak tidak bisa menghilangkan kutukan itu, tetapi kalian bisa mencegah kalau temanmu itu berbuat hal yang tidak pasti. Aku dan Ahmad bertanya secara bersamaan. Apa yang harus kami lakukan, Pak Tetua? Lalu beliau pun menjawab, cara ini bisa menahannya untuk sementara, tetapi temanmu akan tetap terkena kutukan itu. Tapi kalian tenang saja, jiwa temanmu akan kembali saat azan subuh menjelang. Kalian hanya perlu menjaga pintu kamarnya tetap terkunci. Ini adalah cara untuk menahan temanmu. Saat sebelum memasuki waktu Sandekala, kalian harus mengikat tubuh temanmu dengan tali dan lalu mengunci di kamar atau ruangan di rumah ini. Dengan begitu, dia tidak akan melukai siapapun. Mau tidak mau, kami harus setuju kepada pendapat Pak Tetua. Setelah itu Pak Tetua dan para warga pun kembali pulang, dan rencana mereka untuk acara penyambutan kami dibatalkan karena kejadian sore ini. Entahlah, kejadian-kejadian aneh tampaknya tidak akan berhenti mendatangi kami. Hari itu cukup menggemarkan para warga di kampung. Aku tidak menyangka bahwa kutukan itu akan lebih buruk dari karma buruk yang dialami oleh Gea. Sesal kembali datang. Jika saja aku bisa memaksa Kelia untuk tidak pergi mandi saat waktu Sandekala, ia pasti tidak akan seperti ini. Tetapi aku bisa apa? Aku selalu terlambat menyadari hal-hal yang menimpa teman-temanku. Kejadian hari ini tidak membuatku takut akan dendam yang kutanam dalam hatiku. Malah membuat aku semakin bersemangat untuk merawat benih itu. Mungkin memang benar kata jin yang merasuki si Gea. Aku memang pantas berada di neraka bersama teman-temanku. Kejadian kemarin membuatku semakin gundah. Satu persatu temanku mulai mengalami kejadian di luar nalar semenjak datang ke kampung ini. Proker KKN kami, jangan ditanya, kami semua sudah melupakannya. Aku tidak bisa berpikir apa-apa, kecuali tentang benih-benih dendam yang kutanam beberapa hari silam. Tentu saja aku tidak bisa melupakan kejadian beberapa malam yang lalu. Aku juga tidak peduli pada resiko yang akan aku terima atas dendam yang selama ini kutanam. Ngomong-ngomong soal resiko, kalian pasti bertanya-tanya, apa resiko atas dendam yang sedang kutanam ini? Dari penuturan Pak Tetua, seorang yang menanam dendam, maka akan menuai dendam tersebut. Tetapi dampak buruknya adalah, akan ada Darman baru yang muncul, dan akan membuat suasana kampung ini menjadi mencekam kembali. Aku tidak peduli akan hal itu. Aku sudah siap jika aku harus menjadi Darman yang membantai orang-orang dengan ilmu santetnya. Semenjak kejadian kemarin, aku semakin waspada terhadap Kelia. Begitupun Ahmad yang kini memasang jarak terhadapnya. Memang saat azan subuh menjelang, Kelia akan kembali normal. Tetapi tetap saja, ia masih membuatku takut. Aku dan Ahmad juga bergantian untuk mengikat tubuh Kelia, menutup jendela dan mengunci pintu kamar Kelia. Aku juga masih trauma dengan kejadian kemarin. Meski memang aku tidak terluka, tetapi ada hal lain yang membuatku trauma. Mulai dari teror hantu noni Belanda
yang tidak pernah absen mengganggu sholatku. Kepergian Daniel dan juga Gea, kutukan sandekala Kelia, dan aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi lagi selanjutnya. Pagi ini setelah sholat subuh, aku berencana untuk pergi ke pasar, membeli bahan masakan. Karena kondisi Kelia yang kurang fit, dan amat menolak untuk pergi, dengan alasan ingin menjaga Kelia. Dengan perasaan sedikit kesal, aku pun melangkahkan kaki menuju pasar sendiri. Di dalam perjalananku ke pasar, aku melihat ibu-ibu sedang bergosip tentang sesuatu. Sekilas aku mendengar mereka menyebut mahasiswa KKN. Aku pun menghentikan langkahku dan berusaha menguping. Walaupun aku tidak mengerti bahasa mereka, tetapi aku bisa menangkap kata demi kata yang diucapkan oleh ibu itu. Aku menjadi semakin gundah karena gosip yang dibicarakan oleh para ibu-ibu. Bagaimana mereka tahu tentang hal tabu yang dilakukan oleh Kelia dan Ahmad? Bagaimana jika si ibu gemuk itu mendapatkan bukti? Sudahlah, aku harus bergegas pergi ke pasar. Jika aku berlama-lama berpikir, nanti keburu tutup. Setelah berbelanja di pasar, aku pun bergegas untuk pulang. Sayang aku tidak bisa menaiki ojek ataupun angkutan kota, karena tidak ada satupun kendaraan di kampung ini. Padahal jarak antara rumah dan pasar lumayan jauh. Bayangkan, belanjaanku juga lumayan banyak. Tapi ya sudahlah, jika mengeluh terus, aku bisa keburu telat untuk masak. Ya, semenjak kepergian Gea, akulah yang mengurus seluruh kebutuhan rumah. Mulai dari menyapu, memasak, aku seakan menjadi pembantu di rumah. Tetapi aku selalu percaya pada instingku, yang berkata bahwa yang aku lakukan ini memang benar. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban dari Ahmad ataupun Kelia. Mungkin mereka masih tidur, karena sesaat sebelum pergi ke pasar, mereka tampak masih mengantuk. Tapi ya sudahlah, siapa peduli. Suara lantunan lagu di speaker cukup membuatku sedikit tenang. Dan lagi saat baru masuk ke dalam rumah, aku tidak mendengar Ahmad ataupun Kelia dari kamarnya. Aku malah disambut dengan suara gaduh di loteng. Sepertinya ada kucing yang sedang ketakutan di atas sana. Aku pun tidak menghiraukannya. Tetapi semakin kudiamkan, suara itu semakin keras dan mengganggu telingaku. Aku tidak banyak berkomentar dan hanya menyapu rumah. Setelah menyapu, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Aku harus memasak untuk makan siang. Kasihan Ahmad dan juga Kelia. Mereka belum makan sejak pagi. Dan tidak lama berada di dapur. Masakanku pun sudah matang. Aku berniat memanggil Ahmad dan juga Kelia. Tetapi saat aku ketuk kamar Kelia, kamar itu terkunci dari dalam. Kurasa Kelia masih tidur nyenyak. Sedangkan saat kubuka kamar Ahmad, kamarnya memang tidak dikunci, tetapi ia tidak berada di kamarnya. Ini sangat aneh. Tiba-tiba aku melihat cairan berwarna merah menetes dari atap plafon ruang tamu. Cairan itu tidak lain dan tidak bukan adalah cairan darah. Bersamaan dengan jatuhnya beberapa bangkai kelabang dan juga kecoa. Suara gaduh di atas sana pun semakin keras. Aku berniat mengecek ke atas, karena jika ada bangkai hewan, aku bisa langsung membuangnya. Aku kemudian mencari tangga dan pergi ke loteng. Sesampainya di sana, aku tidak melihat apa-apa selain gelap gulita. Aku lupa membawa senter, tetapi aku baru ingat bahwa aku membawa handphoneku. Aku lalu menghidupkan senterku, mencari sumber dari darah yang kuduga adalah bangkai hewan.
Samar-samar aku mendengar ada suara seseorang di sini. Suara itu semakin dekat, dan ternyata orang itu adalah si Ahmad. Entah apa yang ia lakukan di atas sini. Aku lalu memanggilnya. "Ahmad, ngapain lo di sini? Sendirian lagi?" Ahmad tidak menghiraukanku. Entah apa yang ia lakukan saat itu. Ia duduk berjongkok, dan mulutnya terdengar seperti sedang mengunyah sesuatu. Saat kuarahkan senter HP-ku ke arah tangan Ahmad, ternyata yang sedang ia gigit adalah sebuah jantung. Tidak salah lagi. Darah yang menetes itu berasal dari jantung itu. Tiba-tiba Ahmad tampaknya baru menyadari keberadaanku. Tiba-tiba kepala Ahmad berputar 180 derajat, membuatku terkejut setengah mati. Astaga, ternyata dia bukan Ahmad. Mukanya memang mirip persis, tetapi ia tampak berbeda. Mukanya begitu pucat, mukanya dipenuhi luka memar. Di kepalanya terdapat luka menganga. Lehernya dikelilingi oleh tali. Mulutnya dipenuhi oleh darah, dan matanya berwarna hitam kosong. Ia pun tersenyum, dan lalu berkata, "Kau ingin makan bersamaku?" Aku begitu ketakutan. Lalu aku pun berlari sekencang mungkin. Tanpa kusadari, Ahmad yang kesurupan mengejarku dengan merangkak. Aku berteriak dan berlari semakin kencang, hingga aku menemukan pintu keluar loteng Palpon. Aku benar-benar tidak menyangka akan hal ini. Apa yang telah terjadi pada Ahmad? Jantung siapa yang telah ia makan? Kepalaku berdenyut sakit karena pertanyaan yang melintas, juga karena bayangan wajah Ahmad yang begitu sangat mengerikan. Apa ini sebuah karma bagi Ahmad, atau ada hal lain yang membuatnya kesurupan? Aku lalu bergegas pergi ke kamar Kelia untuk memberitahunya soal ini. Tetapi pintunya masih terkunci. Aku tahu ini sedikit nekat, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku mendobrak pintu kamar Kelia. Namun di sana, aku kembali dikejutkan oleh Kelia. Badannya bersimbah dengan darah. Dada bagian kirinya kini telah bolong, dan jantungnya juga tidak ada. Tidak salah lagi, jantung yang diambil oleh Ahmad adalah jantung Kelia. Aku berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Dalam keadaan panik, aku pergi ke rumah Pak Tetua. Sesampainya di sana, aku langsung menceritakan seluruh hal yang terjadi, termasuk tentang hubungan terlarang antara Kelia dan juga si Ahmad. Pak Tetua tampak kecewa. Ia benar-benar tidak menyangka kedatangan kami ke kampung ini benar-benar membawa petaka dan menodai kedamaian di kampung ini. Pak Tetua tampak enggan untuk membantuku. Ia tampaknya begitu marah dan kecewa karena kami. Lalu aku pun pulang dengan rasa putus asa. Sesampainya aku di rumah, aku hanya bisa memandikan dan membersihkan tubuh Kelia sendiri. Aku juga merasa enggan untuk mengubur mayat Kelia di sini. Jadi setelah kumandikan tubuhnya, aku hanya menaruhnya di tempat tidur. Suara gaduh di atas loteng tidak pernah hilang. Mungkin karena aku menaruh sebuah lemari untuk menutupi pintu loteng, agar Ahmad tidak berbuat hal-hal di luar nalar, dan juga membahayakan diriku atau warga kampung. Aku begitu putus asa. Seluruh temanku telah pergi. Pak Tetua sudah enggan membantuku, dan mungkin saja warga kampung juga sudah turut memusuhiku. Di titik inilah aku begitu kesepian. Tidak ada yang ingin membantuku.
atau sekedar menengok kondisi Kelia. Pak Tetua juga enggan pergi untuk mengecek keadaan Ahmad. Ia hanya berkata, "Darman telah kembali, yang berarti Darmanlah yang telah merasuki tubuh Ahmad. Apakah karena ini dendam yang kutanam terhadapnya, atau karena hal tabu yang dilakukan olehnya beberapa hari silam?" Pertanyaan dan keanehan ini tidak akan terjawab oleh siapapun. Hanya waktu yang bisa menjawab seluruh pertanyaan dan juga keanehan ini. Sunyanyuri mungkin adalah kata yang asing bagi kalian. Menurut internet, kata Sunyanyuri berarti sunyi dan kesepian. Sunyanyuri sendiri adalah sebuah alam kesepian dan juga kesunyian, sama seperti keadaanku saat ini, yang begitu sepi dan sunyi. Tebakanku memang benar. Mendengar kabar dari Pak Tetua tentang hal-hal tabu yang dilakukan oleh temanku, para warga pun mulai mengucilkan dan tidak lagi mempedulikanku. Sedangkan Ahmad masih dirasuki oleh Darman. Kelia badannya mulai membusuk, detak jantung Gea semakin lemah, dan Daniel yang masih tidak bisa pulang. Belakangan aku ketahui alasan mengapa Darman tidak merasukiku. Perkataan Pak Tetua tentang Daniel yang menjagaku memang benar. Rupanya Daniel yang mencegah si Darman untuk masuk ke dalam ragaku. Semakin hari pikiranku semakin tidak karuan. Ternyata aku tidak kuat untuk menghadapi alam Sunyaruri yang begitu sangat terkutuk. Semua orang sudah membenciku. Teman-temanku telah pergi. Keanehan tidak akan pernah berhenti. Dalam keputusan, terlintas sebuah ide gila dalam pikiranku. Ide gila ini mungkin akan membuatku sedikit tenang dalam menghadapi alam Sunyaruri, tetapi akan sangat beresiko bagi diriku sendiri. Ide gila itu adalah berbincang dengan Ahmad. Aku memang terlalu nekat untuk melakukan hal ini, tetapi alam Sunyaruri ini begitu menyiksa, sehingga aku tidak mempunyai pilihan lain selain mengobrol dengan Ahmad. Setidaknya aku bisa mengisi kekosongan pikiranku untuk sementara. Aku berjalan ke atas, lebih tepatnya ke arah loteng. Kugeser lemari yang kugunakan untuk menutup pintu, agar Ahmad tidak bisa keluar, lalu membuka pintu loteng. Entah terlintas dari mana kata-kata ini, yang tiba-tiba saja aku berteriak di loteng. "Darman, kubuka gerbang dialog antara diriku dan dirimu. Datanglah, aku ingin berbicara denganmu." Loteng tampak begitu sunyi. Tiba-tiba terdengar suara dari atap. Suara langkah kaki. Kubuka handphoneku dan menghidupkan sendernya. Lalu kuarahkan ke atas. Tiba-tiba Ahmad muncul dengan bergelantungan, tepat di langit-langit atap. Kepalanya kembali berputar 180 derajat, dan ia lalu berkata, "Pergi dari kampung ini." Tiba-tiba Ahmad terjun dari atap dan menindih diriku. Tubuhku tidak bisa bergerak beberapa saat. Mungkin Darman mencoba merasuki tubuhku. Tetapi tidak lama kemudian, aku kembali tersadar dan langsung melawan. Tampaknya lagi-lagi Daniel membantuku menghindari makhluk yang akan merasuki tubuhku. Dan tiba-tiba Ahmad pun kembali bangun. Ia masih dirasuki oleh Darman. Ia memelototi diriku dengan mata yang berwarna hitam itu. Tiba-tiba aku masuk ke sebuah alam lain, alam yang tidak aku kenal. Darman tampaknya tidak mengizinkanku membuka gerbang dialog. Ia lebih memilih menyuruhku untuk masuk ke lorong waktu, melihat semuanya secara langsung. Di sana aku melihat sosok Kang Karman
tengah mencari keberadaan si Darman. Sisa warga yang tidak terbunuh dalam kejadian itu ternyata juga turut murka terhadap perbuatan si Darman. Kang Karman pun mengaku bahwa ia melihat Darman melarikan diri ke hutan, dan ia pun akan ikut menangkap si Darman. Saat di tengah jalan, Karman berhenti dan mengeluarkan kerisnya. Sesaat setelahnya, seluruh warga kampung pun mati di tangannya. Ya, Karman adalah dalang dalam seluruh hal ini. Dukun santet yang ditemui oleh Darman di kampung tetangga hanyalah manifestasi dari diri Karman. Karman jugalah yang telah menghabisi seluruh warga kampung atas kehendak Darman. Setelah menghabisi mereka, Karman berkata, "Bagaimana Darman? Kau puas? Aku telah menuruti permintaanmu dengan menghabisi para warga kampung yang bodoh ini. Aku juga sebenarnya memendam dendam terhadap warga kampung ini yang berpikir sangat dangkal. Aku tidak menyesali perbuatanku. Setidaknya aku hanya akan mendekam bersama kalian di neraka. Dendamku tidak akan berujung. Mereka yang menanam dendam berarti telah melahirkan diriku yang baru. Di saat ada dendam, maka aku akan kembali bersama dendam itu." Setelah itu Karman menusukkan keris itu di perutnya, mati bersama mayat para warga kampung itu, dan lorong waktu pun berakhir. Aku terbangun dalam keadaan kurang enak badan. Di sana tampak Ahmad yang sedang terbujur kaku. Tiba-tiba Ahmad terbangun dan lalu berkata, "Aku hanya ingin memberitahu seluruh rahasia busuk si Karman itu. Seluruh temanmu sebenarnya mati karena santet yang ia kirimkan kepadamu, dan juga teman-temanmu. Daniel temanmu mati karena santet yang membuat Daniel kehilangan kendali atas dirinya dan menjahit mulutnya sendiri. Gea mati karena karma buruk yang ia kirimkan kepadanya. Kelia mati karena Karman yang hendak mengambil jantungnya sebagai persembahan untuk membangkitkanku, untuk menjadikan diriku sebagai budaknya. Dan si Ahmad mati saat hendak menghalangi Karman yang akan menghabisi Kelia. Dan kamu tidak lama lagi akan mati di tanganku, Anggara. Dendam yang kamu tanam sebenarnya melahirkan Karman, bukan diriku. Seseorang yang kalian panggil Pak Tetua itu adalah si Karman. Cepat atau lambat, kau akan memahami apa tujuanku mengizinkanmu untuk masuk ke lorong waktuku. Sekarang, pergilah dari kampung ini." Ahmad berusaha mendekat dan hendak menerkamku bagai seekor mangsa. Aku pun bangun dan berlari secepat kilat, lalu menutup pintu loteng rapat-rapat. Rahasia kelam akhirnya terkuak. Ternyata Darman hanya menjadi kambing hitam dalam pembantaian itu. Mengapa aku menyebut demikian? Karman sebenarnya menghabisi seluruh warga, bukan atas perintah Darman, tetapi karena dendam yang ia tanam terhadap kampung ini, termasuk teman-temanku yang harus mati di tangan dirinya. Sejak hari itu, Anggara tinggal di jalanan. Meracau dan berteriak bagai orang gila adalah sebuah kebiasaan baru baginya. Tentu ia melakukan itu semua bukan tanpa alasan, melainkan karena bayangan dari si Ahmad, Daniel,
Kea, Kelia, Darman, hingga Karman dan para leluhur kampung yang selalu muncul menghantui dirinya. Semoga dari pengalaman ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.